Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan cerita sedikit-sedikit, belajar bagaimana kita menetapkan tujuan atau goal dalam bisnis. Jadi tema kita hari ini adalah goal setting dalam bisnis. Ini adalah seri pertama belajar bisnis bareng Majahna. Di sini nanti kita akan cerita banyak dari pengalaman kita, dari referensi dan literatur yang kita baca, juga dari beberapa studi kasus yang sudah pernah kita lihat dan kita pelajari. Dan untuk pertama kali sebetulnya ada banyak ya yang bisa kita ceritakan, tapi buat pertama kali kita akan sedikit bercerita tentang goal setting dalam bisnis atau menetapkan tujuan dalam berbisnis. Nah, poin penting yang akan kita bahas di sini adalah pertama menentukan goal atau tujuan besar, yang kedua merincikan goal ke dalam target mingguan, lalu setelahnya merincikan goal ke dalam target harian. Nah, jadi pertanyaannya adalah gimana sih kita menentukan sebuah tujuan besar lalu mengejawantahkannya ke dalam langkah-langkah yang visible dapat dikerjakan sehari-hari. Nah, selalu ingat ya rekan-rekan bahwa tujuan besar itu dimulai dari satu langkah kecil gitu. Jadi kita mau berangkat umroh pun pasti juga diawali dengan satu langkah kecil, yaitu misalnya menabung. Kita ingin punya rumah, itu pun diawali dengan langkah kecil, yaitu misalnya mulai menabung atau mulai menyicil misalnya untuk DP-nya, atau mungkin yang ingin membeli secara cash mungkin mulai menabung dari sekarang, atau misalnya ingin sekolah tinggi misalnya, atau mungkin ingin bekerja di tempat yang lebih baik, atau mungkin ingin punya omset yang besar. Itu adalah tujuan-tujuan besar yang kita miliki. Nah, tetapi sebetulnya setiap tujuan besar itu dimulai dengan satu langkah kecil ya. Jadi kita mau berangkat keluar rumah pun diawali dengan kita membuka pintu kamar tidur, seperti itu ya contohnya. Jadi pertama adalah tentukan dulu goal terbesar apa sih yang ingin diraih. Misalnya nih di bulan Ramadan kita pengen hatam Quran, atau di bulan puasa ini di bisnis sampingan ini pengen mendapatkan penghasilan tambahan sebanyak 2 juta rupiah per bulan misalnya. Atau di bulan puasa ini ingin sedekah ke anak yatim sebanyak 1000 porsi makanan totalnya ya. Ini kan goal besar ya, jadi totalnya. Nah, teman-teman di sini bisa lihat betapa goal besar itu bisa menjadi motivasi buat kita semuanya ya. Buat kita punya tujuan hidup atau buat kita punya keinginan yang dampaknya lebih luas. Nah, biar lebih mudah, biar lebih gampang, pecah goal besar tadi menjadi agenda mingguan. Nah, contohnya nih, goal mingguan itu dibuat dengan tujuan biar dapat dirunut ya dengan baik. Misalnya, pengen hatam Quran. Kalau kita lihat sebulan itu kan ada 4 minggu ya rata-rata. Ada 4 pekan dalam satu bulan. Nah, maka kalau misalnya dalam 30 juz itu dibagi 4 sama dengan 7,5 juz. Kalau hitungannya 4 pekan. Kalau hitungannya mungkin dengan angka bulan Komariah 30 hari, maka per pekannya itu kurang lebih per 7 harinya gitu ya, maka 7 juz ya. Lebihnya 2 hari mungkin nanti bisa mengaji 1 juz per hari. Nah, kalau ingin mendapatkan penghasilan tambahan 2 juta dalam 30 hari, maka per minggu rekan-rekan bisa mencapai target laba bersih senilai Rp500.000. Jadi kebayang ya, 2 juta itu kalau dibagi ke 4 pekan sama dengan Rp500.000. Jadi angka yang besar itu tidak menjadi beban gitu buat kita. Jadi kelihatannya angka itu ya visible, angka itu dapat diraih karena kita sudah memecahnya menjadi agenda mingguan. Ya, dari 2 juta dibagi 4 pekan, maka angkanya menjadi Rp500.000. Nah, setelah tadi kita punya goal mingguan Rp500.000, pecah lagi lah ke goal harian. Nah, seminggu itu, satu pekan itu kita ada 7 hari ya. Maka bisa dibagi tuh goal mingguan itu, goal pekanan itu dibagi menjadi 7 hari. Kalau 7,5 juz dibagi 7 hari, maka kurang lebih ini angkanya 1,17 juz ya, dengan angka pembulatan. Nah, 1,17 juz itu rata-rata sebanyak 12 lembar gitu ya. Maka sebetulnya dengan sholat 5 waktu tiap hari, tiap sholat 5 waktu 5 kali itu baca 2,5 halaman Quran itu sudah mencapai angka 1,1 juz gitu ya. Atau 55.000 dibagi 7 hari sama dengan 71.500. Nah, 71.500 ini adalah laba per hari yang bisa kita dapat kalau kita menjual hampers yang paket C ya sebanyak 3 pieces. Jadi kebayangnya nggak berat gitu. Oh, sehari cuman harus menjual 3 pieces.
kelihatannya mungkin lebih mudah ya ketimbang saya pengen angka 2 juta nih gitu. Gimana caranya? Mungkin bingung gitu ya gimana menetapkannya. Sementara kalau teman-teman dibagi ke gol dari gol besar ke gol mingguan ke gol harian, maka hanya Rp71.500 laba per hari bisa mencapai target 500.000 per pekan. Sebulan itu dapat 2 juta kalau menjualnya paket C. Nah, kalau menjualnya paket D gimana yang lebih besar? Mungkin lebih sedikit lagi ya, hanya mungkin cukup menjual 2 pieces. Atau paket A yang lebih murah, tapi teman-teman bisa jual ke banyak orang, maka bisa lebih banyak lagi gitu ya targetnya. Jadi angka besar itu sebetulnya tidak perlu teman-teman khawatirkan, asalkan teman-teman bisa memecahnya menjadi agenda harian. Nah, bagaimana sih memulai target harian untuk mencapai target profit usaha? Ini kita menyambungnya ke konteks berwirausaha dengan toko sehat manis ya. Nah, apabila target yang diinginkan adalah 2 juta rupiah per hari, maka perlu langkah-langkah strategis dong. Nah, untuk bisa kita memasarkan produknya. Yang pertama, tips dari kami adalah perkenalkan diri Anda. Ya, sebagai apa? Sebagai penjual produk. Orang itu ya kadang-kadang cukup kenal, cukup tahu, tapi dia nggak tahu gitu kamu itu sebetulnya siapa sih gitu ya, kamu itu profesinya apa sih yang bisa kita kolaborasikan gitu ya, apa sih yang bisa kita sinergikan. Nah, kadang kita hanya mengenal nama tapi tidak mengenal si dia itu siapa. Nah, sama saat kita mau menjual produk, ya ingat gitu, orang itu menjual produk karena tahu kita menjual produk gitu ya, maksudnya maaf, orang itu membeli produk kita karena dia tahu kita jualan produknya gitu. Gak mungkin dong orang misalnya pengen beli hampers lebaran, terus tiba-tiba datang ke warung yang tidak ada produknya. Pasti mencari ke yang jual gitu kan. Sama kayak diri kita. Maka pertama-tama yang harus dilakukan adalah perkenalkan diri kita sebagai penjual produk gitu ya. Kalau sekarang kita menjual produk sehat, ada kurma, ada chia seed, ada himsalt, ada veggie noodles, ada black thin cookies. Perkenalkan. Itulah gunanya kita memberikan sampel buat teman-teman biar teman-teman itu bisa memperkenalkan gitu bahwa saya tuh menjual barang ini gitu ya. Mau itu di foto, mau itu di video silahkan. Yang penting teman-teman perkenalkan bahwa teman-teman itu menjual produk ya. Karena tidak ada customer yang akan membeli kalau kita tidak mengenalkan diri kita. Yang kedua, kenali kembali network yang kita punya gitu ya. Kita punya banyak relasi yang bisa dimanfaatkan. Ada saudara kandung, ada sepupuan, ada paman, bibi, uak, teman sekolah, teman kantor, teman alumni, teman hobi, teman komunitas, semuanya itu ada di genggaman kita, ada di handphone kita. Nah, sekarang sudah berapa lama kita nggak pernah say hi di grup itu? Sudah berapa lama kita nggak pernah menyapa lagi teman-teman lama kita gitu ya? Maka harus kita lebih rajin memperkenalkan diri. Ya, say hi, say hello, assalamualaikum. Atau dengan lebih mudahnya kita memberikan atau meng-share konten-konten yang sifatnya edukatif, ya inspiratif gitu. Nah itu boleh. Agar apa? Agar teman-teman itu ingat, oh ada nih si Anu misalnya menjual produk ini. Oh iya inget gitu ya. Karena orang tuh kalau nggak diingetin nggak akan inget. Ya makanya harus kita kenalin kembali network yang kita punya. Karena siapa tahu ya jalurnya dari situ. Allah memberikan rezeki dari situ, dari komunitas, ya dari teman hobi, dari saudara, keluarga dan lain sebagainya. Nah, tapi ingat yang ketiga, gunakan prinsip Pareto. Ya, apa itu prinsip Pareto? Itu prinsip 20-80. Nah, terkadang nih ya, ini kan ini itu sebenarnya hukum Pareto ya. Hukum yang kadang diambil dari berbagai macam kejadian yang sudah terjadi dan akhirnya disimpulkan bahwa hanya 20% pembeli yang akan berkontribusi terhadap 80% target penjualan kita. Ya. Artinya apa? Kita perlu memperluas lingkup ya, lingkup networking kita. Gunakan media yang kita punya sebanyak mungkin untuk berkenalan. Gunakan kenalan dari kenalan teman kita, temannya dari teman kita untuk menjangkau pasar sebanyak mungkin. Kenapa? Karena begini, kita kenalan dulu ya sama hukum Pareto. Itu adalah hukum 20-80. Artinya kalau kita kenalan dengan 10 orang ya, biasanya hanya ada 2 orang yang berminat ya membeli produk Anda. Baru minat itu, belum beli gitu ya, baru minat. Nah, bisa jadi 2 pembeli inilah yang menyumbang omset sebesar 80% dari target yang kita capai, yang kita tetapkan. Sementara 8 orang lainnya hanya bertanya, hanya ragu-ragu atau membeli tapi membeli kadang atau mungkin nggak jadi beli dan lain sebagainya. Maka langkah kedua,
perluaslah area 20% tadi. Ya, kita perlu memperluas angka 20% tadi. Nah, kalau awalnya kita berkenalan hanya dari 10 orang, naikin angkanya. Jadi kenalan dengan 100 orang. Maka peluangnya nggak jadi 2 orang, tapi 20 orang peluang pembeli. Ya. Nah, yang ketiga, gunakanlah media marketing. Ya. Jadi ingat, tidak semua orang, kita harus sadar bahwa nggak semua orang itu suka ditawari produk jualan. Ya, kita harus maklum, harus memahami, harus mengerti bahwa nggak semua orang itu suka ditawarin produk biasanya. Maka jangan selalu gunakan metode hard selling ya, jangan langsung tawarin. Tapi gunakan cara-cara soft selling untuk menawarkan produk. Apa itu soft selling? Nanti kita bahas ya. Jadi jangan langsung nawarin, "Hey, saya jualan ini nih." Jangan. Tapi kita dikit-dikit kenalan dulu, saya hi dulu, bercerita dulu gitu ya. Jangan langsung nawarin. Tapi biarkan orang-orang itu tahu, ingat bahwa oh, ternyata Iqbal nih jualan parcel. Oh, ternyata Teh Ani jualan parcel. Oh, ternyata Ade Septian jualan parcel. Nah, akhirnya orang-orang tuh mulai tahu gitu, mulai nyadar gitu ya. Jangan langsung dari awal belum kenalan, ya, belum menjelaskan diri kita siapa, sudah langsung nawarkan produk. Karena orang nggak semuanya orang suka ditawarin produk ya. Nah, yang keempat, jadilah orang yang diingat. Maka rajin berkenalan itu harus ya, rajin bersapa, rajin silaturahim, maka orang tuh akan ingat sama kita. Nah, jadi ketika dia ingin belanja, dia pasti bakal menghubungi kita dibanding dengan produk-produk yang lain gitu. Oh, daripada beli ke supermarket, mending beli ke Iqbal aja lah, hampersnya, parcel lebarannya. Kan orang kadang seperti itu ya, kalau sudah mulai ingat gitu. Oh, ternyata si A jualan A, karena dia sudah mulai masuk ke top of mind-nya gitu, sudah mulai diingat. Nah, jadi apa aja yang perlu dipahami? Nah, dari tadi semua ya, pertama rekan-rekan harus memahami definisi dari reach atau jangkauan. Ya, bisa seperti seberapa sering teman-teman menyapa di grup WhatsApp, seberapa sering teman-teman upload konten, upload foto, upload story ya. Nah, jadi semakin sering, semakin besar jangkauan teman-teman, maka nanti leads-nya atau orang-orang yang merespon itu akan meningkat. Yang kedua, pahami leads ya. Leads itu artinya adalah jumlah orang yang berminat atau merespon kepada apa yang kita tawarkan. Dari 100 kali ya kita upload di grup WA, di story, Instagram, udah banyak nih, udah sekian kali kita upload, mungkin hanya 20% ya. Katakan kita udah 100 kali totalnya, hanya 20 orang yang berminat. Nah, caranya gimana sih biar 20 orang ini mau closing? Nah, ini adalah kita harus pahami nih, closing. Ada teknik closing, banyak teknik closing itu. Jadi kita harus pahami juga nih gimana caranya biar leads itu, orang-orang yang tadinya dingin-dingin ya, adem ayam sama kita, nggak kenal, nggak deket, mulai ingat nih si A jualan anu, si B jualan anu gitu ya. Kumaha carana biar 20 orang ini jadi jadi beli. Jadi closing sama kita. Nah, seperti itu ya. Jadi ingat, pertama pahami itu reach ya, kedua leads, yang ketiga closing. Ya, ini istilah-istilah yang bakal kita bahas nanti ke depannya. Ya, the best marketing doesn't feel like marketing. Marketing yang terbaik itu tidak terasa seperti marketing. Artinya marketing terbaik itu gak kerasa kayak ditawarin produk gitu. Jadi jangan selalu menawarkan produk dengan cara-cara yang terlalu direct, terlalu langsung. Tapi kita mencoba banyak cara agar kita bisa menjualan produk kita, agar kita berjualan produk kita ya. Jadi ingat, jangan selalu menggunakan cara-cara yang direct, yang hard selling ya. Tapi kita harus tahu juga belajar bagaimana menawarkan produk dengan cara-cara yang soft selling. Gitu ya, pahami reach-nya berapa, seberapa sering kita upload, seberapa sering kita say hi, seberapa sering kita assalamualaikum, seberapa sering kita silaturahim gitu ya. Karena di hadis pun dikatakan man aroda adusatalahu fi rizqihi wa insyaallahu fi athari falyasil rahimahu. Kalau mau rezekinya panjang, rezekinya banyak, silaturahim, networking ya, ketemu orang, ketemu teman-teman atau keluarga yang belum pernah disapa sebelumnya. Gak bisa ketemu secara offline gitu ya karena pandemi, secara online sapa gitu ya. Komen lah di Instagramnya, di postingannya, komennya yang baik ya, atau di WA statusnya direspon, atau di grup assalamualaikum gitu ya, sharing hal-hal yang bermanfaat dan lain sebagainya ya. Pertanyaannya, apa aja yang perlu dilakukan selanjutnya? Nah, itu adalah materi yang akan kita bahas di sesi selanjutnya. Oke, sekian dulu buat materi belajar hari ini ya. Jangan lupa tadi ya, pahami itu reach, pahami itu leads, dan pahami itu closing. Dari situ kita akan bahas satu persatu kumaha carana, gimana caranya meluaskan reach, menaikkan jumlah leads, dan meningkatkan konversi closing.
Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan share di kolom komentar ya. Nanti teman-teman bisa download juga dokumen Excel untuk mengukur, untuk memperhitungkan memecah goals dari yang goals besar ke goals yang harian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.